Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap terlindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa masing-masing di hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Di sini kan Ibu belum menjelaskan yaitu tentang ketentuan dari khutbah, tabligh, dan dakwah, maka kita akan membahasnya untuk pertemuan siang hari ini. Yang pertama yaitu ketentuan khutbah. Di sini ada 4 ketentuan. Yang pertama yaitu syarat khotib, yang kedua syarat dua khotib, yang ketiga rukun khutbah, dan yang terakhir sunnah khutbah. Yang pertama itu syarat menjadi seorang khotib. Yang pertama harus seorang Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mengetahui ilmu agama. Yang kedua yaitu syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Yang kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tabligh. Yang selanjutnya yaitu rukun dari khutbah. Yang pertama, rukunnya itu membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Selanjutnya yaitu sunnah dari khutbah. Yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberikan salam. Yang keempat, khotib hendaklah menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, memberikan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Ibu kan pada materi sebelumnya menjelaskan bahwa khutbah itu merupakan memberikan nasihat dalam kegiatan keibadaan. Maka di sini akan menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana tata cara melaksanakan khutbah. Maka ketentuan dari atau tata cara melaksanakan khutbah baik sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha ini memiliki tata cara yang sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir. Di pertemuan sebelumnya Ibu juga menanyakan tentang khutbah wukuf. Khutbah wukuf itu merupakan khutbah yang dilaksanakan pada saat waktu wukuf di Arafah. Khutbah wukuf salah satu rukun wukuf setelah melaksanakan sholat zuhur dan sholat di qasar. Khutbah wukuf juga hampir sama dengan khutbah Jumat. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaan, yakni dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Yang kedua yaitu ketentuan tabligh. Tabligh di sini memiliki arti menyampaikan. Maka orang yang menyampaikan ini disebut mubaligh. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Di sini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu syarat mubaligh. Yang kedua yaitu etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, syarat mubaligh. Di sini ada Islam, ada baligh, berakal, dan juga mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam menyampaikan tabligh. Di sini ada yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh
kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis, sosiologi para pendengarnya dan penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada dua cara untuk melaksanakan dakwah. Yang pertama yaitu dengan lisan dan kedua perbuatan. Ada dua ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah. Yang pertama yaitu syarat dai. Syarat dai yang pertama yaitu harus Islam, balik, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam berdakwah. Yang pertama yaitu dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan muzaitul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif, tanpa kekerasan, dan kedua edukatif, memberi pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik, yaitu uswatun hasanah. Yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Seperti dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selain itu, kita sebagai umat Islam harus bisa mengaplikasikan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah di mana saja kita berada. Cara untuk mewujudkan perilaku-perilaku tersebut, maka yang harus kita lakukan yang pertama yaitu ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib, bagaimana etikanya, bacaan-bacaan yang dibaca, serta urutannya. Yang kedua, ketika kita melihat suatu kemungkaran di sekitar kita atau tepat berada di depan mata kita, contohnya seseorang yang pacaran atau mencuri, tawuran, dan bahkan menyentek, maka kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan-alasan yang logis, baik dan dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Cara mencegahnya dengan tangan atau kekuasaan, apabila tidak mampu maka dengan lisan, dan apabila tidak mampu atau maka cukup dalam hati saja bahwa ia tidak ikut dalam perbuatan terlarang. Yang ketiga, ketika melihat suatu yang baik menurut agama maupun masyarakat, maka contohlah bisa dimulai dari diri sendiri, dari orang terkecil, dan dari sekarang, tidak boleh ditunda-tunda. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, yaitu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau Nuzulul Quran dan lain sebagainya, yang baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, atau karang tarun, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui via Classroom seperti pertemuan pertama. Sekian pertemuan pada siang hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.